Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian sehat selalu ya. Meskipun kita di PJJ, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tentang tes usaha. Paling tidak kalian sudah tahu, bisa membayangkan bagaimanakah usaha itu. Hari ini Bu Un akan memberikan pemantapan tentang usaha. Usaha, ya, kalian sudah pernah melakukan usaha, bahkan sering sekali kalian melakukan usaha. Ketika belum PJJ, ketika sekolah masuk seperti biasanya, kalian yang membawa sepeda, kalian seringkali mendorong sepeda kalian. Itu yang disebut dengan usaha. Jadi apakah usaha itu? Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk melakukan perpindahan. Di dalam fisika, jika benda tersebut bergerak namun tidak berpindah, dikatakan tidak melakukan usaha. Misalnya, kita mendorong mobil di tanjakan, kemudian kita tidak kuat mendorongnya. Ketika sudah sampai beberapa meter mendorongnya, tiba-tiba mobilnya balik lagi ke tempat semula. Walaupun kita sudah bersusah payah mengeluarkan keringat itu, dikatakan tidak melakukan usaha. Kenapa demikian? Karena mobil yang kita dorong tidak berpindah dari tempatnya. Meskipun dia sempat berpindah, kemudian kembali lagi. Ingat ya, jarak dan perpindahan. Ya. Kalau jarak, kita hitung berapa meter kita dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, itu adalah jarak. Sedangkan perpindahan dari titik awal menuju ke titik terakhir tempat kita berpindah. Kalau dia kembali lagi ke titik A, maka perpindahannya adalah 0. Ya. Contohnya seperti ini lihat gambarnya sayang. Di gambar ini, ketika kamu ada mobil yang harus kita dorong, ya, seperti penjelasan yang tadi, kita dorong sampai sini, terus kemudian kita tidak kuat dan mobil itu kembali lagi pada titik semula, maka dia tidak melakukan usaha, ya. Terus kemudian, nah sekarang ini lihat gambar. Jika gambar di atas, misalnya kita mendorong mobil, kemudian sudah sampai di atas, kita tidak kuat mendorong lagi, akhirnya mobil tersebut kembali ke bawah, ke posisi semula, itu telah dikatakan usahanya bernilai 0. Tadi disebutkan di atas, usaha adalah gaya yang dilakukan untuk melakukan perpindahan. Gaya yang dilakukan untuk melakukan perpindahan. Contoh benda yang melakukan usaha, misalnya ada mobil dari titik A, kemudian kita dorong sampai ke titik B yang jaraknya 5 meter. Jadi di sini ada perpindahan sebesar 5 meter. Kita yang sudah keluar keringat dalam fisika baru bisa dikatakan melakukan usaha. Usahanya adalah benda atau mobil yang bergerak sejauh 5 meter. Oke, mari kita pikirkan. Ya, kita berlatih apakah ini termasuk usaha atau bukan usaha. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel 2.1, analisis manakah termasuk kegiatan melakukan usaha, berapakah besar usaha yang dilakukan. 1. Penny mendorong mobil dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut dipindah sejauh 20 cm. Kalian boleh tulis di chat YouTube ini ya. Nomor 2, mangga bermasa, dan sebutkan alasannya. Mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Yang keempat, Gayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Yang kelima, balok bermasa 2 kilogram dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Kalian tulis di chat YouTube ini jawaban dari 1 sampai nomor 5 dan berikan alasannya. Nanti akan Bu Un nilai. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Dengan mendorong mobil, 1 orang yang mendorong mobil dengan 2 orang yang mendorong mobil, maka besar usaha yang dilakukan besar mana? Besar 2 orang yang mendorong mobil. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda W, F, ya, dan besar perpindahannya delta S, ya. Jarak awal dikurangi jarak akhir. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F kali delta S. Delta S adalah perpindahan dalam kurung meter ya, satuannya meter. W itu usaha, satuannya joule. Gaya itu satuannya Newton, ingat-ingat. Ya, ini adalah contoh.
Ya, contoh adik-adik ini memindahkan meja, ya. Dia melakukan usaha, ya. Gaya yang diberikan pada meja sehingga meja itu berpindah tempat, ya, itu adalah usaha. Nah, contohnya ini ayo kita pahami. Apakah kamu sudah mulai mengetahui tentang konsep dan penerapan rumus usaha? Ya, B sama dengan F kali S. Ya, agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo pahami pertanyaan berikut. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton. Gaya yang besar yang mana yang diberikan? Gaya yang diberikan oleh Siti. Siti 400 Newton, sedangkan Lani adalah 100 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Ya, ditanyakan usaha Lani dan usaha Siti. Jawab. W sama dengan F kali delta S. W Lani berapa? F-nya berapa? 100 Newton. Ya, dikalikan perpindahannya berapa? 10 meter. Sama dengan 1000 Joule. Sedangkan Siti 400 dikalikan 40 sama dengan 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Nah, jadi semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula usaha yang diberikan ke benda tersebut, ya. Berdasarkan fitur, ayo kita pahami bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti. Siapakah di antara Lani dan Siti mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau daya. P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha W dengan selain selang waktunya T, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Dengan P sama dengan daya, watt, ya. W sama dengan usaha, joule. T per waktu. Jadi energi yang diberikan oleh Siti dan Lani bisa ditulis W per T. W-nya Lani tadi berapa? W-nya Lani 1000. 1000 dibagikan waktu. Berapa waktu yang dibutuhkan tadi? Itu bisa dicari, ya. Nah, ini Lani melakukan 1000 Joule dengan waktu 40 second. Nah, ini P 100 watt. Energinya dikeluarkan adalah 400 watt. Ini adalah energi. Daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah 4400 watt. Nah, jelas ya anak-anak? Semoga kalian mengerti apa yang dijelaskan, ya. Nah, ayo kita selesaikan. Penny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 5 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 second. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh Benny. W sama dengan F per S. 250 dikalikan 50 itu adalah usahanya. Gaya yang dilakukan Benny yaitu P sama dengan W per T. T-nya berapa? 50 second, ya. Gampang sekali. Ibu yakin kalian pasti bisa. Contoh melakukan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ada mendorong meja dari pojokan rumah sampai ke tengah rumah. Meja yang kita dorong ada perpindahan. Mengayuh becak sampai berapa meter. Mengayuh sepeda dari rumah sampai ke sekolahan. Itu yang kalian lakukan dulu, ya. Usaha dapat bernilai positif, negatif, dan 0. Usaha positif. Usaha yang bernilai positif jika gaya yang dikerjakan searah dengan perpindahan benda. Misalnya kita mendorong meja ke arah kanan, maka bendanya itu bergerak ke arah kanan. Itu adalah usaha positif. Usaha negatif, ya. Usaha yang bernilai negatif apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak searah dengan gerak benda. Contohnya, apabila kita menarik gerobak di tanjakan, karena kita capek atau lelah, artinya gerobaknya turun ke bawah. Karena kita sudah tidak kuat lagi menahan gerobaknya. Ya. Jadi ketika kita mendorong ke atas, kita capek, kita biarkan gerobaknya turun kembali. Itu adalah usaha negatif, ya. Tidak ada hasilnya. Usaha bernilai 0. Kalau usaha bernilai 0 artinya tidak ada perpindahan. Bila dikatakan pula gayanya tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya apabila kita mendorong tembok, tembok tidak akan bergerak atau bergeser. Itu adalah usahanya kita 0.
Contoh soal usaha dan penyelesaiannya ini nomor 1, Bono mendorong sebuah meja dengan gaya 80 Newton dan meja berpindah 1 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bono? Berarti V sama dengan F kali S. Berapa? 240 Joule. Betul. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Balok didorong memiliki gaya 100 Newton, didorong ke kanan. Dia berpindah sebesar 5 meter. Berapa usaha yang dilakukan pada gambar tersebut? V sama dengan F kali S. F-nya berapa? 100 Newton, S-nya 5 meter. Berarti jawabannya adalah 500 Joule. Betul. Nah, sekarang untuk nomor 3 sampai nomor 6, kalian jawab. Ya. Kalian tulis. Ya. Nanti siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu di grup WA akan mendapatkan nilai yang baik. Ya. Bu Un tunggu ya. Nah, sekarang kalian lihat dulu nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Yes. Nah, Bu Un akhiri dulu penjelasan tentang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan ini. Terima kasih. Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.